Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen pagi di tanggal 15 Oktober 2023 hari Minggu ya. Sahabat Satifam, di sini sudah ada entok lokal ya. Ini betina. Nah, ini kenapa di video kali ini saya langsung mengesut ke entok lokal ini, sebab ada beberapa pengalaman ya dan juga kejadian yang saya alami selama saya beternak entok di Pandeglang ini. Saya melihat terutama peternak ya, ini peternak yang memang dia itu ternak, tapi ketika dia mau ngejual tuh dia bingung jualnya kemana. Akhirnya mereka jualnya ke ya ke Tengkulak, atau dia lihat di FB, itu di FB ada yang nanyarin entok, ternyata harga entoknya ya bener-bener di luar nulur ya, di luar nalar, harganya sangat-sangat rendah. Ini entok seperti ini nih, ini indukan ini usianya udah di atas 1 tahun ya. Ini yang saya pernah lihat itu nih ditawarnya cuma 40.000 loh sahabat, 40.000 dari Tengkulak. Ada yang jualnya, ada yang minta 50.000 juga, tergantung dari bobot dan lain sebagainya. Ada yang hitungannya bobot, ada yang hitungannya per ekor, ada yang di root. Di root itu artinya semua entoknya diborong, tapi harganya rata. Misalkan 1 juta berapa ekor ya, tapi dia lihat-lihat dulu gitu. Kalau di jagal itu atau di di sapi itu namanya jogrogan gitu. Jadi ini tebak-tebakan aja nih, pokoknya di root harga sekian, ambil semua borong, itu namanya di root. Nah, ini di sini harganya 40.000 loh, sampai 50 dan 60.000 paling tinggi itu harga entok lokal ya, yang seperti ini. Jadi saya ngelihat curhatan dari para sahabat ya ternak itu, mereka ngeluh ditawarnya harganya murah gitu. Yang darah atau yang masih muda tuh jantan itu ditawarnya cuman 80, paling tinggi 90.000. Ada yang minta kiloan, di kilo cuman 30.000 dan lain sebagainya. Dan saya jual sekilo itu 40.000. Jadi gini ya sahabat, kalau ternak itu apalagi saya kan pemula ya. Saya itu melihat nih ternak saya itu cuman hobi awalnya, itu hobi dan senang aja. Namanya hobi senang ya, kita benar-benar ngerawat, nggak ada perhitungan. Kalau ternak, dan emang dia sumber pemasukannya dari situ, harus hitung-hitungan tuh pakannya berapa, waktu yang dikeluarkannya, tenaga yang dikeluarkannya, pikiran yang dikeluarkannya, kalau ada penyakit dan lain sebagainya. Wah, pokoknya banyak sekali yang catatan-catatan yang harus dipersiapkan sebetulnya sebagai peternak yang jelas ya, terutama kalau beda sama penghobi atau mereka peternak yang udah kenal, udah punya nama. Penghobi itu dia jual entok itu pagi entok hias ya, dia butuh nggak butuh jualnya. Kalau butuh banget duit dia jual harga murah, semurah-murahnya ya nggak 90.000, nggak 100.000, ya pasti di atas 100.000, 200.000 gitu. Seperti itu. Seperti ini nih Rambon. Nah, ini Rambon waktu itu saya beli 150.000 nih, karena saya suka warnanya gitu kan. Nah, padahal sih kalau kita sebagai penghobi ya peternak ya, itu harganya bisa di atas 200 kalau kita hobi gitu, atau peternak nih kayak gini. Ini 500.000 nih. Tapi kalau orang jual butuh nih bisa harganya 250.000 jumbo ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk penghobi ya begitu dah, hanya iseng-iseng saja. Tapi kalau buat peternak, wah ini harus dipertimbangkan lagi ya, dicatat lagi ya, hitung-hitung lagi. Jangan sampai kita ngeluh. Jadi jalannya sih menurut saya kalau untuk peternak itu jangan terpaku sama ternak saja. Carilah jalan atau lobang menjual sendiri. Nah, ada yang jawab, saya udah coba masarin langsung ke mana, ke peternak atau ke penjual pecel ayam. Mereka rata-rata itu sudah dipasok semua dari peternak yang lain atau dari Tengkulak katanya gitu. Sekarang kan udah zaman modern ya, zaman era globalisasi lah, zaman ya segala apa-apa tuh online. Ayolah, bukalah jualan secara online di Facebook, di YouTube, di Google Map gitu. Bahkan saya pribadi nih, ini rumah saya nih, ini rumah saya, depannya itu jalan raya, bukan jalan raya besar ya, jalan kampung lah. Artinya nih jalan raya di sini itu dia arahnya itu ke pemandian air panas. Menurut saya sih sangat potensi. Saya bilang sama teman saya yang ternak itu, udah buka aja situ lah di depan rumah saya. Namanya dagang offline. Dagang itu butuh waktu sahabat. Iya, butuh waktu. Gitu. Kayak toko obat di Jakarta punya orang tua saya, mertua saya.
itu dia buka toko obat 30 tahun ya, dikenal. Dan apalagi nggak pernah pindah. Nah ini kan rumah saya insya Allah nggak akan pindah. Nah bedanya kalau kita ngontrak gitu, ngontrak tempat. Saya kan pindah ke Jakarta itu disebabkan karena dulu saya buka toko obat, ya, ngontrak di tempat ngontrak di pinggir jalan, tempat tinggal plus toko. Ternyata ketika saya tanya emang rumahnya itu nggak akan pernah dijual. Pertanyaannya kalau kita ngontrak terus udah bertahun-tahun, nama kita udah dikenal nih tokonya. Waktu itu nama tokonya Toko Dewi, toko obat Dewi, udah dikenal. Karena rumah itu nggak akan pernah dijual dan suatu saat dia punya adik atau punya anak, kemudian mau dipakai, kan mau nggak mau kita akan pindah. Nah kalau pindah, coba nyari tempat lagi susah, harganya belum tentu sama, terus kita pastinya mulai dari nol lagi gitu. Itu kalau pindahnya masih di daerah situ, masih pelanggan masih datang ya. Tapi kalau kita pindahnya jauh, tadinya di Jakarta atau pindah ke Bekasi atau pindah ke lain daerah gitu, kita dari nol lagi sahabat. Sedangkan usia kita udah makin tua. Makanya pada saat itu saya ambil keputusan udah hijrah ke Banten karena saya udah punya rumah di belakang sini. Dan pada saat itu tanah ini belum kebeli ya, belum punya saya, tapi saya udah ada niat. Andai kata di belakang rumah ini kebeli, saya hijrah ya. Ternyata alhamdulillah ya, qadarullah pada bulan Agustus ini saya beli walaupun nyicil. Dan akhirnya saya hijrah bulan Januari dan saya tinggalkan semua kegiatan kesibukan saya tentang dunia. Saya beralih ke ini, belajar ternak, saya niatnya belajar. Kalau niatnya belajar nggak ada dongkol, nggak ada kesel, nggak ada kecewa kalau misalkan ada yang nawar murah dan lain sebagainya. Saya mah kalau ada yang nawar murah saya nggak jual. Saya lebih cenderung kalau ada orang yang nawar murah, saya mah motong sendiri, dimakan sendiri. Saya orangnya begitu. Nah beda sama peternak, dia potong sendiri ya, dia butuh duit. Nah makanya untuk peternak itu saya kasih kesimpulan ya, karena pengalaman saya sebagai pengusaha bisnis di bidang air saya dulu. Caranya apa ya, buka toko online. Toko online udah dibuka di Facebook, kita harus punya nama dulu. Kayak saya misalkan namanya Sati Farm gitu. Sekarang kan saya baru berapa bulan, saat ini mungkin belum banyak dikenal, tapi suatu saat nanti orang tahu kualitas entok-entok saya seperti apa, pasti lama-lama akan dikenal. Terus kita jaga kan kualitasnya, kita juga jujur dalam bernegosiasi, tidak ada tipu menipu dalam berbisnis. Insya Allah panjang usahanya. Habis itu kita bukalah toko offline-nya, yaitu ikhtiar buka di depan toko rumah saya bilang kayak gitu. Nggak perlu lah ngemper-ngemper di pinggir jalan. Ada teman saya yang bilangnya, kita ngemper aja yuk di pinggir jalan raya gitu. Ya saya dulu pernah kayak gitu soalnya. Kan kita pikir, saya bilang kalau mau BAB bagaimana? Kalau mau sholat bagaimana? Kalau hujan bagaimana? Gitu. Pokoknya banyak lah, harus dipikirin plus minusnya kalau kita mau berusaha atau berwirausaha itu. Kalau di tempat saya kan setidaknya kayak kalau kita punya rumah sendiri ya, di depan toko orang lalu lalang, lama-lama juga orang pada tahu, tinggal dipasang aja spanduk, banner, nomor handphone, lama-lama orang kenal, terus dipoto, kirim ke Facebook, ke YouTube, lama-lama orang tahu. Nggak mungkin nggak tahu, karena sekarang itu udah zaman era digital, sangat cepat loh informasi ini terkirim. Dan kita nggak boleh pesimis, maka bertemanlah dengan orang-orang yang selalu optimis gitu. Sering ngasih semangat untuk kita selalu berusaha. Kalau kita berkumpul dengan peternak yang pesimis juga, wah nggak akan maju kita. Baik, sementara itu dulu ya curhatan saya atau cerita saya di pagi hari ini. Nanti kita lanjut lagi di cerita atau di momen video yang akan datang. Oh ya, lupa, ini kandangnya saya kasih hebel. Kalau saya kasih itu paving block, harganya lumayan mahal juga kan, saya pakai aja. Kenapa? Karena waktu itu hujan bocor, terus ininya banjir, akhirnya saya, terus juga kasihan musim hujan, takutnya ada penyakit mata biru dan lain sebagainya, maka kita harus jaga-jaga. Makanya saya niat ternak itu belajar ya, kita itu belajar dari pengalaman. Dulu hampir kena mata biru semua. Nah sekarang saya coba kandang harus dirapiin. Maka untuk pemula nih, jangan terlalu nafsu ingin punya entok banyak, kandangnya dulu siapin. Ibarat Anda ingin punya mobil, siapin dulu garasinya, baru punya mobil. Jangan parkir di depan rumah karena mengganggu jalanan, seperti itu. Ini juga sama nih, jadi entok itu tetap bersih nantinya, dan juga insya Allah terhindar dari penyakit lah. Kita ikhtiar lah ya,
masalah mati hidup mah tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya, ini pengalaman saya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Saya Satip Bantani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.